Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Eva. Bapak, boleh saya meminta waktunya sebentar, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Apakah Bapak ada waktu? Saya tadi ngelihat Bapak lagi santai. Sebenarnya dari kemarin sih, Pak, saya mau apa butuh orang untuk bercerita, tapi saya ngelihat Bapak orangnya sangat sibuk sekali dan tadi saya pas lewat, Bapak kebetulan lagi santai, saya berusaha ke Bapak dan Bapak bisa waktunya saya Ya, ganggu gitu, Pak? baik Bu Eva. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya sedang luang waktunya. Alhamdulillah. Jadi Hmm, apa yang mau Ibu Eva ceritakan nih kepada saya? gini ya, Pak, masalah saya tuh di kelas tuh ya, akhir-akhir ini murid saya tuh kurang antusias menerima pelajaran saya. Ya saya juga ngerasa sih pelajaran saya tuh pelajaran IPA pelajaran yang susah ya, Pak, ya. Ngedengar pelajarannya saja, ah IPA males berhubungan dengan ini. Tapi selain itu, saya tuh sudah berusaha mengambil hati mereka, tapi tetap saja Pak, antusias mereka tuh dan motivasi belajarnya tuh kurang Pak. Selain itu, murid saya mengerjakan tugasnya itu masih 50% ya Pak, dari jumlah di kelas. Jadi menurut Bu Eva, Hmm. eh, apa yang Ibu Eva harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Gini ya Pak, saya tuh mengharapkan solusi atas permasalahan saya dan tentang bagaimana sih untuk mengembalikan lagi antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Pak. Menurut Bu Eva, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Eva? Dalam hal ini belajar ilmu pengetahuan alam kan Bu Eva ya? Iya, Pak. Iya ya, Pak. Menurut saya, kalau saya ingat ya, Pak, hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu pertama mungkin cara ngajar saya. Saya itu ya kan saya pelajaran saya itu susah ya, Pak. Misalnya dalam penghitungan fisika ya. Saya itu kan pakai metode dengan cara ceramah, mengajar dan mengajarkan mereka di depan kelas dengan papan tulis biasa tanpa ada ini. Emang sih saya juga me, ngerasa sedikit membosankan dan terlalu monoton ya. Terus saya juga merasa saya dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua saya juga belum dapat memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat secara aktif dalam pembelajaran saya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Eva antusias dalam pembelajaran Ibu? Hmm, Menurut saya sih Pak ya, murid saya kepengennya mungkin pembelajarannya yang nyaman dan tidak membosankan, asik, tidak monoton gitu sehingga suasana kelasnya tuh mungkin jadi lebih lebih bermakna gitu, Pak. Wah, saya pendapat dengan Ibu Eva ini. Lalu, menurut Bu Eva, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Eva ini? Saya juga berpikir gini ya Pak ya, mungkin akan lebih bermakna kalau misalnya proses pembelajaran di kelas itu berpusat pada murid ya, dimana di sini saya hanya sebagai fasilitator, terus anak-anak mengemukakan pendapat mereka ya. Kemudian di sini eh, saya mungkin kalau misalnya anak-anak sudah mulai ngerasa bosan, mungkin saya menyelipkan ice breaking gitu Pak ya, atau Ya, game-game yang supaya pembelajaran mereka menjadi lebih menarik lagi, jadi meningkatkan motivasi belajar mereka lagi, mengembalikan lagi motivasi untuk terus belajar gitu Pak. lalu Eh, ya lalu mungkin Bu Eva mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Eva, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugas? Kan tadi hanya 50% ya Bu Eva ya? iya, mungkin tugas saya terlalu banyak Pak ya, juga berisi banyak pertanyaan, terus hitungan-hitungan yang mungkin mereka masih belum mengerti.
tanpa saya, memberikan inovasi atau memberikan cara-cara, misalnya kan mereka hanya dituntut oleh bahan ajarnya saja, pakai modul sama yang buku paket yang dari pinjaman dari perpustakaan itu, Pak. Mungkin Oh, itu mungkin ya, Pak, ya? kalau boleh tahu nih, Bu Eva menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya cuman untuk sementara ini saya pakai cuman modul sama yang pinjaman buku paket dari perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks itu, Bu Eva? Saya pikir banyak sih, Pak, sumber belajar seperti video di YouTube, terus artikel-artikel di blog-blog. Terus kan mungkin sekarang juga anak-anak sudah pintar ya, pintar memakai handphonenya, Pak. Kemudian sekarang yang lagi ada tren-trennya, Pak, pakai TikTok, di mana kan di situ TikTok kan bukan hanya untuk joget-jogetan atau gimana, kan di situ juga banyak konten-konten tentang ilmu pengetahuan ya, Pak, ya. Nah, betul sekali Bu Eva. Saya yakin nih sekali Bu Eva bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Eva untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya ya, Pak, ya, pertama Ya, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu dengan menggunakan sumber belajar yang tadi itu ya, beragam ya, yang tidak monoton hanya di kelas, dengan cara saya nanti akan, menampilkan video-video tentang materi yang akan dipelajari, kemudian pakai konten-konten yang sekarang lagi hits ya, Pak, seperti tadi TikTok, kemudian mengajarkan mereka bagaimana caranya mengedit video, tapi saya rasa anak-anak sudah pada bisa, Pak, tapi saya belum mengaplikasikannya saja di kelas. Kenapa saya belum mengaplikasikannya? Karena di sini, Pak, saya tuh sarananya, alatnya agak kurang ini. Bolehkah saya pinjam proyektor di sekolah, Pak? ya tentunya boleh lah Bu Eva, tinggal mungkin menghubungi bagian sarana saja. Hmm. Nah, bagus sekali rencana Ibu Eva ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya, Pak. Ini saya juga punya rencana, Pak, ya. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi bukan bukan untuk mengkotak-kotakkan anak-anak saya, tapi justru dalam nanti produknya, Pak. Jadi, Oh iya. iya, jadi saya juga sebenarnya sudah melihat bakat mereka masing-masing, minat dan bakat mereka dari anak-anak didik saya, dan saya nanti akan mengelompokkan berdasarkan produknya. Jadi kalau misalnya ada anak yang suka visual, audio visual, mereka akan mengumpulkan bentuk produknya seperti video, terus ada yang suka menggambar pakai poster, ada yang suka menulis dia pakai artikel, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, bagus ya. Bagus sekali menurut saya rencana Bu Eva ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Eva ya. Iya, amin, Pak. Nah, apa komitmen Bu Eva terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya akan membuat rancangan-rancangan baru atau Pak, atau inovasi-inovasi baru yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam media ya, dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tidak monoton lagi sehingga mampu menarik perhatian mereka dan memerdekakan mereka dalam belajar gitu, Pak, mampu mengeksploitasi materi, terus mereka juga mampu mengemukakan ide-idenya masing-masing. Wah, bagus sekali Bu Eva. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Eva ya. Iya, ini ya, Pak, saya minta dukungan Bapak juga ya, Pak, dalam merealisasikan rencana saya itu. Siap Ibu Eva, saya sebagai teman sejawat akan selalu mendukung rencana-rencana baik yang telah Ibu rencanakan sebelumnya. Iya, terima kasih ya, Pak, sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak ya, dan terima kasih untuk waktu sharing-nya, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan mereka selalu berantusias untuk belajar bersama kita.
Amin ya Allah. Amin. Sama-sama Bu Eva, kita belajar terus ya, kita sharing terus bersama-sama. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.